Baik, Om Tom, terima kasih banyak atas waktu dan undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Saya apresiasi banget terhadap Om Tom dari Tribun Batam yang begitu aware dengan kondisi pariwisata Batam saat ini, eh, khususnya tentang tingkat hunian hotel yang ada di Batam saat ini. Sehingga eh, dibuatlah tema yang sangat simpel, nginap di hotel yuk. Well, seperti kita ketahui selama masa pandemi COVID-19 ini, sejak Maret, hampir seluruh hotel, khususnya di Batam itu terasa sekali dampaknya. Data yang saya terima, hotel yang tutup untuk khusus Batam itu lebih daripada 75 hotel. Dan yang bisa survive itu lebih kurang ada 25 hotel dengan rata-rata okupansi selama masa pandemi adalah di bawah 10%. Bahkan ada yang less daripada. Perihal tentang pandemi COVID-19, hotel dan resort yang ada di Batam ini jauh hari sebelum pandemi melanda Indonesia dan juga Batam khususnya, kita telah melakukan persiapan pencegahan terhadap pandemi C-19 ini sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Semuanya ini kita lakukan demi kenyamanan dan keamanan tamu-tamu hotel dan resort yang ada di Batam khususnya. Pada masa era new normal saat ini, tentu harapan kita ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan dari tingkat hunian hotel. Namun mengingat kondisi daripada pandemi COVID-19 ini sifatnya majemuk dan berdampak pada seluruh sektor usaha, tentu kita harus bisa melakukan banyak strategi dan penuh inovasi untuk dapat kembali mengangkat okupansi hotel. Jujur kalau kita melihat dari segmen Wisman saat ini itu bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Bahkan untuk di Bintan data terakhir yang saya terima, kunjungan Wisman selama bulan Juli itu tidak lebih daripada 10 orang. Di Batam sendiri kalaupun ada Wisman itu adalah ekspatriat yang melakukan travel business karena berhubungan dengan perusahaan. Kita harus lebih kreatif dalam menyikapi situasi dan kondisi saat ini. Di samping kita menerapkan protokol-protokol kesehatan sesuai dengan aturan telah ditetapkan oleh pemerintah, kita juga melakukan banyak strategi dan promo. Kalau dulu sebelum COVID melanda, untuk weekend khususnya masyarakat atau segmen lokal untuk stay di resort atau mau stay di hotel-hotel bintang merasa kesulitan karena rata-rata weekend itu penuh. Namun saat ini itu kesempatan buat masyarakat lokal ataupun domestik yang sudah sekian bulan stay at home bisa merasakan pelayanan langsung, baik itu hotel berbintang maupun resort. Jadi kapan lagi kita bisa merasakan harganya juga tuh sangat-sangat kompetitif. Sangat kompetitif. Nah, saatlah sekarang ini masyarakat lokal khususnya Batam bisa menikmati pelayanan sekelas hotel berbintang, baik itu Best Western, baik itu Batam View, Turi Beach, Montego Resort, Haris Barelang, harganya cukup signifikan. Dan kemarin data yang saya terima pada weekend beberapa resort yang ada di Batam, alhamdulillah okupansinya sudah membaik. Namun untuk lokal, untuk city hotel tentu harus lebih
banyak bersabar karena umumnya saat ini kita masih concern kepada apa yang tadi saya sebutkan di awal, perihal tentang travel business. Ya, perusahaan-perusahaan yang melakukan kunjungan ke Batam yang sudah mulai beroperasi, sudah mereka melakukan kunjungan ke Batam. Dan itulah harapan kita agar akupensi dapat terus membaik. Kalau secara akumulasi akupensi sampai saat ini memang belum signifikan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Namun kita tetap harus optimis. Optimis bahwa badai pasti berlalu. Demikian, Om Tom. Oke, terima kasih Bang Mansur untuk penjelasan awalnya. Nih ada satu pertanyaan dan juga nanti dilanjutkan dengan pertanyaan lain. Tadi pada awal penjelasan itu kan Bang Mansur sempat katakan pada masa pandemi itu sekitar 25% lah hotel yang akhirnya survive gitu, sementara yang sekian sisa persennya itu ya terpaksa ya tidak beroperasi gitu. Kira-kira apa yang menyebabkan atau survive-nya seperti apa sehingga dia bisa bertahan gitu di masa pandemi? Jujur kalau kita bicara Batam khususnya, akupensi hotel itu pada hari-hari biasa itu support yang paling banyak adalah dari segmen business trip atau kita sebut dengan corporate. Kecuali weekend tentu lebih banyak diisi dari segmen wisman. Makanya hotel-hotel yang mempunyai long stay, hotel-hotel yang punya expat atau regular dari perusahaan, mereka lah yang membuat kita tetap bisa survive. Demikian, Om. Oke Bang, lalu satu lagi Bang, ini masa pandemi ini itu kira-kira berapa persen sih hotel yang mulai siap atau membuka diri untuk mulai menerima tamu-tamu, dan bagaimana sih strateginya yang diterapkan di hotel sehingga setidaknya tamu-tamu itu merasa nyaman dan juga tenang tinggal di hotel dengan standar protokol kesehatan yang berlaku gitu. Pasti ya, sebelum aturan-aturan yang dibuat protokol oleh pemerintah, protokol COVID-19 ini, kita malah sudah buat lebih dahulu. Ya, kita sharing dengan asosiasi hotel yang ada di pusat, kita sharing dengan lembaga Badan Kesehatan Dunia, dan kita buat satu protokol bahwa kita tahu karena kenyamanan tamu dan keamanan tamu itu sangat penting. We can survive karena semuanya ada tamu. Kita bisa survive karena semuanya ada tamu, ada pelanggan. Mereka lah yang memberikan nilai tambah buat kita. Makanya kita buatkan standar protokol. Dari mulai masuk, ya, cuci tangan, cek temperatur, kita sediakan hand sanitizer, sampai harus pakai face shield juga, sarung tangan atau hand glove pada saat kita bersihkan kamar atau making bed, menyajikan makanan. Dan juga yang tak kalah penting adalah kita melakukan general treatment. Kita melakukan treatment dengan penyemprotan disinfektan. Khusus kamar-kamar yang telah digunakan oleh tamu. Jadi kamar yang sudah akan digunakan atau yang telah digunakan dan akan digunakan oleh tamu berikutnya, itu kondisi kamar sudah steril. Dan itu saya jamin. Halo Bang Mansur. Oke, tinggal satu lagi pertanyaan nih. Oke, kalau soal standar atau protokol kesehatan di hotel-hotel itu udah boleh dikatakan aman dan nyaman. Kira-kira satu hal lagi yang juga menarik masyarakat adalah soal harga nih. Selama ini kan masyarakat nginap di hotel misalnya Nongsa Point itu begitu mahal ya. Tapi ada omongan-omongan lepas masyarakat bahwa setelah pandemi dan masa new normal itu beberapa hotel yang boleh dikatakan high class itu harganya bisa dijangkau oleh masyarakat dan mereka ingin sekali untuk ke sana. Nah, kira-kira kisaran harganya ini loh Bang, itu yang perlu disampaikan ke masyarakat sehingga setidaknya memang tidak saklek juga, tetapi setidaknya kisaran harga itu yang membuat masyarakat bisa jadi
tahu dan akhirnya memperhitungkan isi kantongnya sehingga dia bisa punya rencana untuk menginap di hotel-hotel mewah gitu Bang. Gimana Bang? Bisa diberitahukan kepada Tentu yang tadi saya sudah sebutkan juga bahwa harga yang ditawarkan dari masing-masing resort saat ini sangat signifikan sekali. Bahkan ada program yang dibuat pay now stay later, bayar sekarang tinggalnya kemudian. Dan harganya itu kalau hotel setara bintang 4 ya, bahkan saya pernah stay di resort bintang 4 itu hanya Rp550.000 per malam. Jadi sangat murah, sangat apa ya? Kalau di ukuran kantong saya, insya Allah mungkin cukup lah. Dan bagi masyarakat menengah ke Batam, saya rasa mereka mampu. Dan saya yakin mereka mampu. Tadi yang saya bilang, minggu lalu beberapa resort yang ada di Batam itu full house. Kenapa? Karena kita bosen loh Pak tinggal di rumah. 4 bulan lebih kita tinggal di rumah, stay at home. Hanya dapur, ke ruang tamu, ke kamar, makan. Hari-hari itu terus aktivitas. Mau ke mall kita takut. Mau belanja kebutuhan dapur aja sudah belanjanya secara online. Sekarang ini kesempatan kita untuk menikmati. Yang tadinya kita merasa ragu, pelayanan hotel bintang 4 itu mahal. Sekarang nggak usah ragu-ragu. Kita bisa dapatkan pelayanan itu di hotel bintang 4 dengan harga yang cukup kompetitif sekali.